Hai, IHSG hari ini ditutup di 5112, 5113 lah ya di buletin. Ya setidaknya masih di area 5100-an lah, masih oke lah ya. Saya perbesar lah chartnya. Nah, oke, IHSG hari ini ditutup melemah sedikit, melemah 0, anggaplah 0,7% sini di buletin 0,7 sekian gitu. Nah, candlenya small black body candle, shadow atas bawahnya lebih panjang dari bodinya. Kemudian beberapa hari ini 1 2 3 4 hari inilah itu sideways di range sempit 574 5162 dan fraktalnya itu di 5162 juga kebetulan. Dan harganya juga candlenya juga masih di atas moving average 20. Kemudian area support terdekatnya jika ternyata turun ke bawah 5074 itu masih di 5018, 5032. Artinya sih selama masih di atas 5000 masih oke lah ya si IHSG-nya. Dan mudah-mudahan juga masih tetap konsisten bertahan di atas penutupan rata-rata 20 hari ke belakang. Oke lah itu IHSG-nya, nggak usah lama-lama, langsung aja explore. Kita cari, ini saya sudah explore saham-saham yang hari ini diakumulasi cukup signifikan oleh big player. Ada 7 saham. Pertama Agro, kita buka lah bahas dikit-dikit. Agro hari ini breakout inside bar yang beberapa hari belakangan ini terbentuk, ditutup di atas inside barnya juga di atas 248, penutupan di 258, cukup bagus sih. Dan lagi bullish juga, yang masih punya barang juga masih bisa disimpan lah ya. Trailing profit atau trailing stopnya di mana kita lihat besok lah, masih belum ketahuan soalnya. Breeze hari ini sempat colek harga batas atas tertinggi untuk hari ini di 600. Cuman nggak tahu sih tadi sempat pindah, sempat habis, sempat auto reject nggak, saya kurang memperhatikan. Cuman yang jelas akun histogramnya hijau di atas rata-rata sih. Dan breakout area range sideways yang beberapa hari belakangan ini terbentuk 474515. Masih boleh di hold si breeze-nya. SMBR ya seperti ini sih, paling enggak ditutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya. Dan udah kayak gitu, kita skip aja lah ya. Tins Nah, Tins ini hari ini dibuka gap up, kemudian ada low terbentuk di 730 dan kemarin itu harga tertingginya di 725. Jadi ada gap di 725 730, gap sempit. Karena tadi sempat ada inside bar pattern yang di breakdown, tapi sayangnya nggak tutup di bawah 7, tapi bukan sayangnya sih, tapi nggak tutup di bawah 735. Jadi kalau misalnya sudah ada yang take profit atau sudah ada yang jualan, nggak apa-apa, kita wait and see dulu. Bagi yang masih punya barang ya sudah di hold dulu aja. Batasnya adalah kalau turun dan tutup di bawah 725, take profit dulu aja. Kalau kita lihat sih memang trennya masih cenderung bullish. Masih konsisten di atas garis moving average, dan sejak akhir Maret juga masih cenderung bullish, masih bagus. Tapi siapa tahu kalau ternyata turun dan ditutup di bawah 725 itu ada koreksi dulu. Nah, buybacknya di mana, kita cari area-area yang ini nih, area ada harga penutupan tertinggi sebelumnya yang di breakout 650 660 itu, siapa tahu tes di area itu. Kita tunggu si tinsnya, kalau misalnya turun ke bawah 725 dan ditutup di bawah 725, siapa tahu koreksi. Dan kalau misalnya koreksi, kita tunggu tes area support bekas resisten yang di breakout kemudian rebound, baru beli lagi. Atau gampangnya cari aja area-area di garis moving average-nya, mirip-mirip kan 650-an ya, segitulah. 650 660, siapa tahu tes area itu dulu kan, siapa tahu. Terus NTR hari ini candlenya masih high low, ditutup menguat 2,9% di 21.600. Masih bagus ya, boleh disimpan dulu lah. Masih ada peluang ke area resisten 23.300, 24, 250. Dan kalau kita geser ke hourly, itu selain masih cenderung bullish, terus ini ada inside bar pattern,
Dan kalau berhasil naik ke 22.325 itu ada peluang melanjutkan ke 23 ribuan tuh makin besar. Mudah-mudahan cepet breakout. Masih bisa disimpan. Kemudian Unilever, UNTR, UNVR. Nah, Unilever ini juga masih bisa disimpan. Hari ini akun histogramnya gede banget nih, lebih dari 2 kali rata-ratanya, rata-rata 20 hari. Dan kalau kita lihat sejak Juli sih cenderung naik ya akumnya, cuman harganya juga masih di range sideways 7758-600an, jadi masih bisa di hold. Dan yang mau beli sih boleh, cut lossnya kalau turun ke bawah 7750, area resisten masih di 8600 8800. Terus Wismilak kita buka lah. Wismilak sih tutupan nggak berhasil ditutup di atas 272 ya, tapi minimal sih ditutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya di atas 258. Cuman ini tipis, sayangnya sih nggak ditutup di atas 272 dan trennya bullish. Dan yang punya barang dijagain aja trailing stopnya di bawah 252. Oke, itu aja. Bismillah. Terus kita langsung lanjut ke hasil ekspor dari AFL. Kita urut dari bawah. Oke, APLN masih di range sideways 107 130-an, 131, dan harganya ini di tengah-tengah area sideways. Saya agak kesusahan. Jadi sementara di skip dulu aja, cari yang lain. Mayora ini saya suka chartnya. Yang pertama, sejak akhir Maret sampai sekarang itu masih cenderung bullish. Dan kalau kita lihat belum ada swing lower low yang terbentuk. Higher low terakhir yang terbentuk itu di Juni, dan itu di level harga 2160, dan low bulan Juli itu low-nya di 2180. Jadi masih di atas 2160, masih oke lah ini. Dan beberapa hari belakangan ini akun histogramnya juga dominan hijau di 4 hari belakangan ini. Setidaknya ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya distribusi ini ya. Mau saya nih perhatiin. Turun kan akumnya sejak pertengahan ke akhir Juni sampai ke 1 bulan lah, 20-an Juni ke 20 Juli ini kan cenderung turun, kemudian sideways. Nah, setidaknya ada perubahan perilaku dari big playernya, dan ada peluang meneruskan kenaikan jika berhasil breakout 2310. Cuman ini sayangnya mepet ke area resisten terdekatnya di ini loh, 2350 2380. Jadi hati-hati aja kalau misalnya bagi yang minat sama si Mayora. Dan kalau kita lihat weekly chartnya ini masih oke loh. Weekly chartnya ya kelihatan belum ada belum ada swing lower low, dan garis moving average-nya masih nanjak. Siapa tahu bisa nerusin ke 2500. Tapi itu kalau berhasil nerusin bullishnya. Tuh catatannya. Oke lah, Mayor bisa dipantau-pantau. Next, kita lihat kebunku. Sido Sido ini masih cenderung sideways ya kayaknya. Iya. Mudah-mudahan berhasil tes area 1300-an lagi, karena ini beberapa hari ini berhasil bertahan di atas moving average yang meskipun sideways. Dan next, WSBP masih nggak enak ini. WSBP hindari dulu aja. Atau kalau yang minat sih karena beberapa hari ini ada akumulasi, dipantau-pantau nggak apa-apa. Cuman belum ada sinyal untuk beli. Agro bentar. Oke, kita lihat lah. Kalau misalnya ini turun kira-kira bisa ditungguin di berapa. Ini ada bekas area resisten yang di breakout di 175. Siapa tahu tes area 169 175 agak lebar sih ya, tapi ya siapa tahu turun dulu ke sini terus nyampe, dan area harga tertingginya sebelumnya 185 ya, siapa tahu 180 175 kita. Yang penting WSBP wait and see dulu. Ada beberapa hari belakangan ini ada akumulasi, cuman harganya masih belum nunjukin ada sinyal beli. Agro udah tadi ya, sudah. TPIA
Nah, TPIA ini masih di range sideways 6275-7400-an. Hari ini tadi sempet auto reject bawah nggak ya? Kayaknya hampir deh. Terus sore-sore diangkat. Iya, 1 jam terakhir naik agak susah sih. Terus ITMG candlenya malah kempes, sempat naik sampai ke 8.350 tapi malah tutupan 8.050. Candlenya malah bentuk doji dengan buntut atas panjang. Jadi yang misalnya punya barang di harga misalnya nih di bawah 8.000 ya belinya, besok bisa trailing profitnya di bawah 8.025. Jadi kalau turun ke bawah 8.025 take profit dulu aja, nggak apa-apa lah. Next, Cepin masih boleh disimpan 3 hari berturut-turut big player akumulasi, harganya rebound meskipun hari ini tuh candlenya hitam ya, tapi masih higher low. Tadi pagi sih open gap up langsung kempes turun. Mudah-mudahan sih besok bisa rebound lah, karena ini kalau misalnya kita lihat time frame hourly, nah ini kempes waktu tadi setelah open gap up kemudian turun, ini tes area moving average dan mudah-mudahan lah besok rebound. Kita tungguin dipantau besok pagi si Cepin. Breeze tadi udah. Mapi kalau misalnya ada yang punya barang di hold selama nggak turun ke bawah 655. Yang mau beli baru ya saya sih lebih pilih wait and see ya, tunggu bertahan di atas moving average 20. Terus P1 ini masih bisa disimpan dan akumnya masih cenderung dominan aksi akumulasi beberapa 2-3 minggu belakangan inilah. Selama nggak turun ke bawah 404 masih oke di hold. PTBA lah. Hari ini akun histogramnya merah lagi, hijau merah. Wait and see dulu lah. Tunggu. Saya sih lebih seneng kalau misalnya ini akumnya kayak gini hijau merah nggak apa-apa sih, nggak masalah, karena akum lainnya juga cenderung datar tapi datarnya tuh sedikit mengarah ke atas gitu loh. Cuman saya lebih seneng kalau harganya bisa bertahan di atas rata-rata penutupan 20 hari ke belakang, karena ini kan masih di bawah, jadi wait and see dulu aja. Boga skip, BNI skip, ISAT masih sama ya, yang masih pegang barang batas jualannya tuh kalau turun ke bawah 2470. Jadi sekarang ini masih bisa di hold, kalau turun ke bawah 2470 jualan gitu. Market T-Big ini chartnya sih oke, 2 hari berturut-turut tapi kok ada distribusi. Cuman ya kalau misalnya berhasil breakout ini fraktal kayaknya. Ya, fraktalnya di 1245. Kalau berhasil breakout 1245, ada peluang meneruskan kenaikan dan perkiraan dari target breakout sideways sebelumnya itu di sekitar 1400. Jadi yang lagi incer si TBIG besok bisa diperhatiin, kalau naik ke atas 1245 boleh beli. Tapi kita lihat besok dulu aja ya. Si Tebik dicatat. Terus ntar saya catat. Oh udah. Oke, Astra hari ini sempat break inside bar dan beberapa hari belakangan ini 4 hari sih akumnya merah. Terus kemudian hari ini hijau. Cuman beberapa hari merah ini nggak bikin akumnya jadi bearish loh. Ini masih cenderung bullish. Dan hari ini hijau lagi akumnya. Terus harganya rebound dari area support bekas resisten nih, area 5000 yang di breakout. Jadi boleh dibeli. Cut lossnya kalau turun ke bawah 5000 dan area area resistennya di sekitaran 5350, 5450, dan itu ada ruang sekitar berapa ya? 5%, masih lumayan.
Terus MDKA masih boleh disimpan, dan hari ini candlenya itu higher low, masih belum ada lower high lower low yang di breakdown atau lower high lower low atau inside bar atau outside bar yang di breakdown, jadi masih boleh di hold. BBCA strateginya masih sama sih, buy if break 31325. Kemudian perkiraan area resistennya itu masih di sekitar 34.425-an, dan itu masih ada ruang sekitar 11 sampai 13 Nah, 12%. Jadi kalau naik ke atas 31325 boleh beli atau boleh averaging up bagi yang sudah punya barang sebelumnya. PTRO masih boleh di hold bagi yang punya barang. IRA kita skip, friend waran skip DM SMSM. Nah, ini naik kan. Naik, dan perkiraan area resistennya siapa tahu nutup gap 1340 1395 ya. Yang sudah beli sih yang hari ini mungkin tadi sempat beli masih bisa di hold, disimpan dulu aja. Harga naik, akum naik ini bagus. BMTR tadi sudah ya? Sudah belum? Ya udah bahas deh. BMTR ini agak susah gampang sih. Kalau misalnya kita lihat ke hourly baru kelihatan swing higher high dan higher low-nya baru jelas. Kalau misalnya ini sideways ada inside bar pattern 208 222, jadi strateginya mungkin bisa buy if break 222, cut loss kalau turun ke bawah 208. Tapi ini ada berapa persen? Lebih dari 6%. Jadi ya mungkin yang minat ke BMTR yang baru mau beli itu diatur money manajemennya aja. Dan perkiraan area resistennya itu di sekitar ini loh, 240-an. Dan kalau misalnya berhasil breakout dan naik ke 240 itu ada peluang sekitar 8%. Masih lumayan sih, tapi money manajemennya diatur aja. GJTL naik sih. Masih boleh di hold yang sudah punya barang. Terus ACES sempat naik ke atas 1685, tapi sayangnya akun histogramnya malah merah ini 2 hari terakhir dan nggak berhasil ditutup di atas 1685. Jadi yang sudah beli misalnya pakai auto order buy if break 1685 nggak apa-apa, masih bisa di hold selama nggak turun ke bawah 1600. Jadi cut lossnya kalau turun ke bawah 1600. BNLI masih sideways. Demas ini oke ya. Perkiraan area resistennya di sekitaran 260-an masih bisa disimpan. Harganya masih bullish, harga naik, akumnya juga naik, masih bagus, disimpan dulu aja. Harusnya sih udah punya ya. Kemarin minimal, hari ini belinya tadi sudah sempat di call lagi. Wismilak sudah, BTPS masih di tengah-tengah range sideways, saya agak kesusahan. Tins tadi sudah, SCMA ada inside bar pattern di ujung trend bullish ini bagus dan berpeluang jadi pola penerusan jika berhasil naik ke atas 1325. Maka dari itu strateginya adalah untuk besok buy if break 1325, cut loss kalau turun ke bawah 1280, perkiraan area resistennya di sekitar 1370 1400, dan itu ada ruang sekitar 5,5% lah. Masih oke. Inco hari ini sih candlenya higher low ya, tapi akumnya juga masih nanjak, tapi sayangnya ditutup di bawah penutupan kemarin dan sempat breakdown inside bar. Yang sudah jualan sih nggak apa-apa, terus ditunggu-tunggu aja nih, siapa tahu sih ini tes mau tes area 3300-an dulu, siapa tahu. Kita lihat dulu aja sih Inco besok. Unilever tadi sudah, UNTR sudah, BMRI di hold dulu. Dan candlenya hari ini meskipun body candlenya hitam, hitungannya masih higher low, kemudian masih bullish juga trennya, akumnya masih naik, masih bisa di hold. Dan hourly ada inside bar pattern yang kalau berhasil naik ke 6000 itu memperbesar peluang meneruskan kenaikan ke 6100 6200-an. Oke, itu beberapa saham dari saya. Dan
Kalian bisa pakai data akum seperti yang di AMI Broker saya. Caranya gampang, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chatbot seperti di sebelah kiri AMI Broker saya ini. Caranya gampang juga, cari aja @QT Chatbot di Telegram Messenger kalian, kemudian masuk dan klik start, kemudian ketik /help. Setelah muncul semuanya ini, itu dibaca, dan ini adalah semua perintah yang bisa kalian masukkan atau bisa kalian request ke QT Chatbot. Dan join juga ke room support kami, cari aja @akumulasi_bandar atau @QT_support. Roomnya free, dan jangan lupa jawab pertanyaan dari si bot biar nggak dikira spammer. Di sana kalian bisa nanya-nanya tentang QT Chatbot, tentang akum, tentang diskusi saham. Gratis roomnya, free, ngobrol-ngobrol boleh. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Dan